Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas kelompok manajemen keuangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Ahfad Setiawan. Saya Enggar Cahya Purna Nugraha. Saya Win Budiono. Perkenalkan juga dosen pembimbing kami, Ibu Ghanimah Zumro'atun Ainiyah, selaku dosen mata kuliah manajemen keuangan di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Selanjutnya, di sini kami akan menyampaikan materi manajemen keuangan, di mana ada 2 pembahasan. Yang pertama, fungsi manajemen keuangan. Yang kedua, analisis keuangan. Pengertian dan fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan. Yang pertama, manajemen keuangan dalam banyak hal berkaitan dengan pembuatan keputusan. Yang kedua, manajemen keuangan berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan dalam suatu perusahaan bisnis. Yang ketiga, keputusan yang dibuat berkaitan dengan keuangan, yaitu berapa besar aset yang dibutuhkan oleh suatu usaha, bagaimana sebaiknya komposisi dari masing-masing aset tersebut, serta dari mana sumber pembiayaan atas investasi tersebut. Yang keempat, manajer keuangan secara aktif mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan keuangan atau non-keuangan, pribadi atau publik, besar atau kecil, profit atau non-profit. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan secara garis besar digambarkan dengan memperhatikan peran dalam organisasi, hubungannya dengan ekonomi dan akuntansi. Aktivitas utama dari manajer keuangan dan peran manajer keuangan dalam manajemen kualitas total. Ukuran dan pentingnya fungsi manajemen keuangan tergantung dari besarnya perusahaan. Pada perusahaan kecil, fungsi keuangan umumnya dilakukan oleh departemen akuntansi. Setelah perusahaan berkembang, fungsi keuangan lambat laun menjadi suatu departemen terpisah yang dihubungkan langsung kepada presiden, direktur perusahaan melalui direktur divisi keuangan. Bagian utama dari perseroan terbatas berdasarkan struktur organisasi. 1. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang memberikan modal mereka dalam bentuk saham preference dan saham biasai. Mereka mempunyai hak suara untuk memilih anggota dewan komisaris dan menetapkan anggaran dasar perusahaan. 2. Dewan komisaris adalah kelompok yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengarahkan aktivitas perusahaan serta membuat kebijaksanaan umum. 3. Presiden direktur atau direktur utama adalah pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola operasi perusahaan sehari-hari dan melaksanakan kebijaksanaan yang dibuat oleh Dewan Komisaris. Hubungan keuangan dengan ekonomi. Manajer keuangan harus memahami masalah ekonomi dan berjaga-jaga terhadap konsekuensi dari berbagai tingkat perubahan aktivitas dan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi sebagai pedoman untuk efisiensi operasi perusahaan. Contoh, analisa penawaran dan permintaan, strategi memaksimalkan laba dan teori harga. Dasar-dasar ekonomi utama yang digunakan dalam manajemen keuangan adalah analisa marginal, yaitu dasar-dasar keputusan keuangan akan dibuat dan dilakukan hanya bila penambahan manfaat lebih besar dari penambahan biaya. Selanjutnya, hubungan keuangan dengan akuntansi. 1. Aliran kas. Fungsi utama akuntan adalah menghasilkan dan menyediakan data untuk mengukur keadaan perusahaan,
menetapkan posisi keuangan, dan membayar pajak. Pendekatan yang biasanya digunakan oleh akuntan yaitu metode akrual, yaitu lebih menekankan pada metode kas untuk menjaga kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya dengan menganalisa dan merencanakan aliran uang. Metode akrual mengakui pendapatan pada saat penjualan dan mengakui pengeluaran pada waktu pengeluaran terjadi. Metode kas mengakui pendapatan dan biaya hanya berdasarkan aliran kas masuk dan keluar yang nyata terjadi. 2. Pengambilan keputusan. Akuntan mengumpulkan dan menyajikan data keuangan dan berperan dalam memberikan perkembangan yang konsisten dan kemudahan menginterpretasikan data tentang operasi perusahaan yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Manajer keuangan mengevaluasi laporan akuntan, mengembangkan data tambahan, dan membuat keputusan yang didasarkan atas perkiraan dari pengembalian dan resiko. Data tersebut digunakan setelah ada penyesuaian dan analisa sebagai input yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan dari manajer keuangan. Aktivitas seorang manajer keuangan berhubungan dengan analisa keuangan dan perencanaan, keputusan investasi dan keputusan pembiayaan investasi yang diambil untuk mencapai tujuan pemegang saham. Maksimalkan laba atau maksimalkan kekayaan pemegang saham. Laba perusahaan biasanya diukur menurut pendapatan per saham atau PPS, yaitu hasil yang diperoleh pada suatu periode untuk setiap saham biasa yang beredar. Dua hal penting untuk memaksimalkan harga per lembar saham yaitu 1. Nilai tambah ekonomi, positif dan negatif. Yang kedua, fokus pada kelompok yang berkepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemilik, dan pihak lainnya yang memiliki mata rantai ekonomi langsung terhadap perusahaan. Analisa aliran kas perusahaan. Laporan aliran kas merupakan ringkasan aliran kas untuk suatu periode tertentu. Dapat digunakan untuk mengetahui sejarah aliran kas perusahaan serta penggolongan sumber dan penggunaan kas atau dana. Aliran kas perusahaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Aliran kas dari aktivitas operasi. Aliran kas yang berhubungan langsung dengan produksi dan penjualan produk atau jasa perusahaan. Contohnya, pembayaran tunai atau kredit atas pembelian bahan baku, pembayaran gaji atau upah yang harus dibayar, pembayaran biaya-biaya eksploitasi, pembayaran biaya operasi, termasuk penyusutan dan biaya bunga dan lain-lain. Yang kedua, aliran kas dari aktivitas investasi, berhubungan dengan pembelian dan penjualan aktiva tetap maupun investasi pada bisnis lain, di mana pembelian mengakibatkan kas keluar dan transaksi penjualan menghasilkan aliran kas masuk. Contoh, pembayaran kas atau pembelian dan penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, aliran kas dari aktivitas pendanaan, dihasilkan dari pinjaman dan ekuitas. Contohnya, penerimaan kas atau pembayaran atas hutang jangka panjang dan pendek, penerimaan kas atas penjualan saham, pengeluaran kas atas pembelian kembali saham, dan lain-lain. Sumber dan penggunaan dana. Sumber dana. Yang pertama, laba bersih sesudah pajak. Kedua, penyusutan dan pembebanan non-kas lainnya bertambah. Ketiga, aktiva berkurang. Keempat, hutang bertambah. Kelima, penjualan saham. Penggunaan dana. Pertama, rugi. Kedua, penyusutan dan pembebanan non-kas lainnya berkurang. Ketiga, aktiva bertambah. 4. Hutang berkurang. 5. Pembelian kembali saham. 6. Pembayaran dividen. Demikian presentasi materi mata kuliah manajemen keuangan dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Sebagai penutup, kami ingin mengutip perkataan dari Muhammad Hatta. Beliau mengatakan, tanggung jawab seorang akademikus adalah intelektual dan moral, terbawa oleh tabiat ilmu itu sendiri yang wujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran.
STIE Taman Siswa Banjarnegara, unggul, mandiri, humanis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.